selamat datang di video kali ini dari bagian Experimental Methods in Psychology. Video kali ini khusus membahas bagaimana membuat hipotesis. Dengan saya, Farah Jalal. Yuk, kita mulai. Kenapa sih video ini penting untuk ditonton? Tujuannya yang pertama adalah agar kalian mampu mendefinisikan penelitian eksperimental dalam bidang psikologi sesuai dengan APA atau American Psychological Association. Yang kedua, tujuannya adalah agar kalian mampu mengaplikasikan experimental research method dalam penelitian psikologi. Jadi ini penting ya. Yuk kita mulai dulu dengan apa sih sebenarnya hipotesis. Hipotesis dengan bahasa lain sebenarnya adalah asumsi awal atau dugaan awal seorang peneliti mengenai hasil dari penelitian yang akan dilakukan. Nah, dalam memformulasikan hipotesis ini merujuk pada sebuah proses mengembangkan pernyataan yang menjelaskan hubungan antar variabel yang akan diteliti dalam penelitian kamu. Dengan demikian, hipotesis itu memprediksi bagaimana suatu fenomena atau bagaimana hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Bagaimana cara membuktikannya? Cara membuktikan apakah hipotesis kamu benar atau tidak, yaitu dengan mengumpulkan data dan kemudian menganalisis datanya. Sehingga untuk tahu bagaimana data yang akan diambil, hipotesis itu harus spesifik, jelas, dan terukur. Sehingga hipotesis dapat diuji secara empiris. Nah, sekarang kita lihat bagaimana sih sebenarnya memformulasikan hipotesis. Tentunya yang pertama adalah menentukan atau memilih variabel. Untuk mengawali penelitian, tentunya penting untuk menentukan variabel apa sih yang ingin kamu teliti. Nah, di sini tujuannya adalah untuk menentukan atau memilih variabel yang akan diteliti. Karena kalian adalah peneliti psikologi, ada baiknya jika variabel yang dipilih terkait dengan konstruk psikologis. Contohnya adalah seorang peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara penggunaan media sosial, itu adalah variabel pertama, dengan tingkat kecemasan pada remaja. Nah, itu adalah variabel kedua. Setelah memilih variabel, tentunya ada baiknya kalian mencari tinjauan literatur. Nah, mulai deh kalian coba baca teori-teori sebelumnya atau penelitian sebelumnya yang terkait dengan variabel yang akan kalian ukur. Karena yang kalian akan lakukan adalah penelitian ilmiah, ada baiknya sumber referensi mengacu pada textbook atau penelitian-penelitian ilmiah sebelumnya. Misalnya, setelah membaca atau meninjau literatur yang ada, peneliti menyadari bahwa penelitian sebelumnya sudah ada nih yang mengukur tentang hubungan yang signifikan antara penggunaan sosial media dengan tingkat kecemasan. Kemudian kalau sudah pernah dilakukan, kenapa kita masih perlu meneliti penelitian ini? Yang berikutnya adalah ini dia jawabannya, mengidentifikasi gap pengetahuan. Bisa saja hasil dari penelitian sebelumnya itu dilakukan di luar Indonesia. Sehingga ada baiknya jika melakukan replikasi untuk melakukan kembali di Indonesia. Jadi pada intinya, kenapa perlu mengidentifikasi gap pengetahuan? Seringkali fenomena yang kita lihat tidak sejalan atau belum tentu dapat dijelaskan dengan teori-teori yang ada atau sudah pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Disinilah adalah tempat kalian sebagai peneliti untuk melakukan penelitian baru, mengisi kekosongan antara fenomena yang ada dengan teori-teori atau penelitian yang sudah ada. Apa yang belum ada, disitulah kenapa pentingnya penelitian ini dilakukan. Yuk, sekarang kita maju. Setelah kalian sudah tahu variabelnya apa, sudah tahu teorinya apa, ada baiknya kita membuat pertanyaan penelitian.
Kalau kalian ingat yang tadi, ketertarikan kalian adalah ingin mengetahui hubungan jenis aktivitas media sosial dengan tingkat kecemasan. Berarti pertanyaan penelitiannya adalah, adakah hubungan yang signifikan antara media sosial dengan tingkat kecemasan? Karena ini pertanyaan, ada baiknya kalimat disusun dalam bentuk pertanyaan dan diakhiri oleh tanda tanya. Baru deh, setelah ada pertanyaan, kalian dapat merumuskan hipotesis. Ingat, hipotesis adalah prediksi atau asumsi kepada atau terhadap hasil dari penelitianmu. Jadi bentuknya seperti jawaban. Nah, hipotesis terbagi dua. Ada hipotesis null yang dari template-nya menggambarkan bahwa tidak ada, gitu ya, karena nol. Jadi kalau pertanyaan kalian adalah, adakah hubungan yang signifikan antara jenis aktivitas media sosial dengan tingkat kecemasan, maka hipotesis nulnya adalah tidak adanya hubungan yang signifikan. Selain hipotesis nul, ada juga yang disebut sebagai hipotesis alternatif, yaitu template-nya berarti ada. Dalam hal ini, ada hubungan yang signifikan antara variabel 1 dengan variabel 2. Nah, yuk kita lihat sekarang ada beberapa tips do and don'ts saat membuat hipotesis. Yang pertama, don'ts-nya adalah tidak boleh atau sebaiknya tidak menggunakan bahasa yang ambigu atau yang subjektif. Yang kedua, jangan merumuskan hipotesis yang tidak dapat diuji. Ketiga, jangan merumuskan hipotesis yang terlalu luas atau terlalu sempit. Nanti kamu bingung untuk mengambil datanya. Yang terakhir, yang keempat, jangan mengabaikan literatur atau penelitian-penelitian terkait. Ingat, ini adalah penelitian ilmiah. Yuk, sekarang kita lihat do-nya. Yang pertama, gunakan bahasa yang jelas sehingga variabel bisa diukur. Yang kedua, jelaskan hubungan antar variabel. Yang ketiga, gunakan literatur dan penelitian terkait. Dan yang terakhir, gunakan format yang tepat dalam menyusun kalimat hipotesis. Kira-kira demikian penjelasannya teman-teman. Yuk sekarang kita coba untuk quiz. Apa yang harus menjadi dasar dalam merumuskan hipotesis? Yang mana ayo? Jawabannya adalah B, penelitian terkait dan literatur. Ingat, itu adalah hal penting. Pertanyaan kedua, mengapa penting untuk merumuskan hipotesis yang dapat diuji secara empiris? Jawabannya adalah C, agar dapat mengumpulkan data yang relevan. Yuk sekarang kita lihat assignment-nya. Misalnya Anda adalah seorang mahasiswa psikologi yang tertarik untuk meneliti pengaruh warna pada suasana hati dan kreativitas. Gunakan langkah-langkah atau tips yang sudah diberikan dalam menyusun hipotesisnya. Kira-kira demikian akhir dari video kali ini. Jika kamu masih bingung, monggo kirimkan email untuk bertanya atau silakan tanyakan di kelas. Sampai jumpa dan terima kasih.